Ya pemirsa, tadi sebelum jeda kami sudah menayangkan bagaimana bahayanya gula untuk manusia begitu ya. Dan kemudian kita sudah tergabung kembali bersama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Halo, selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang, Bung Timotius. Baik, Selamat siang, pendengar ya Nusantara TV. Pak Hermawan, konsumsi gula di Indonesia ini semakin meningkat. Bahkan gula tak bisa lepas dari kebiasaan anak muda masa kini. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Ya, memang ini cukup memprihatinkan. Tentu ini adalah fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi bahkan di dunia. Hanya saja negara kita adalah negara dengan laju peningkatan gula darah yang cukup tinggi dengan menyebabkan diabetes yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan di dunia kita urutan kelima. Kalau di tahun 2018 kita memiliki survei sekitar 10% lebih penduduk kita terkena diabetes, sekarang bahkan 11,7%. Artinya sudah lebih dari 21 juta penduduk Indonesia teridentifikasi memiliki resiko diabetes. Nah, ini sesuatu yang berkaitan dengan pola hidup, dan bahkan ini juga didorong dengan keterbukaan industri, pola konsumsi, dan juga kendali yang terbatas dalam kandungan gula. Nah, walaupun memang gula tidak berdiri sendiri, tapi ada juga zat gizi lain seperti lemak dan juga garam yang mempengaruhi kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi gula memiliki porsi terbesar. Tentu ini kaitan dengan kebiasaan kita mengonsumsi makanan yang manis, dan itu berkaitan dengan gurihnya masakan dan juga lifestyle kita. Ditambah lagi, Bung Timothy, kita melihat bagaimana fenomena yang kita sebut dengan sedentary lifestyle atau gaya yang terbiasa terbatas untuk beraktivitas. Kalau anak muda menyebut gaya kaum rebahan gitu. Kita terbiasa untuk semua serba instan, jarang bersosialisasi, berolahraga, berinteraksi di luar rumah. Ini menambah resiko, kurang gerak, kurang aktivitas, intake gula berlebihan, dan pada akhirnya daya serap metabolisme tubuh lemah untuk kalori yang menumpuk, dan ini yang menyebabkan kita pada akhirnya sulit untuk keluar kalau tidak segera berubah untuk kesehatan bangsa kita, Bung Timothy. Oke, kemudian bagaimana cara mengetahui kandungan gula yang tinggi atau berbahaya di makanan atau minuman kemasan? Sementara di sisi lain, minuman yang tidak berkemasan pun juga tidak mempunyai indikator tertentu, Pak Hermawan. Betul, sebenarnya di negara kita sudah ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang adanya kewajiban untuk labeling di dalam makanan-makanan, terutama makanan kemasan hasil olahan. Dan ini juga diperkuat di dalam revisi peraturan Menteri Kesehatan nomor 63 tahun 2015. Hanya saja, nah kita ini memiliki banyak sekali industri rumahan. Jajanan yang kita dapat ini tidak selalu diproduksi oleh perusahaan atau industri yang terregister melalui Departemen atau Kementerian Perindustrian, tetapi justru dengan adanya produk rumahan yang dijual di pinggir dan seterusnya tanpa ada takaran yang jelas, ingredients atau isi dari kandungan makanan minuman, itu yang menyebabkan kita sulit sekali mengontrol dan mengawasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri, BPOM, juga sudah mengeluarkan peraturan tentang pengawasan makanan produk olahan ini di tahun 2019, tetapi memang di dalam prakteknya di lapangan ini sulit, dan kuncinya kita perlu kolaborasi, Bung Timothy, langkah bersama. Di situ ada pelibatan dari stakeholders pemerintah, terutama Kemenkes sebagai regulator dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pengawas, tapi juga perilaku masyarakat yang harus dimulai dari kesadaran diri, mulai dari pola konsumsi hingga kepada aktivitas fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi ini juga perlu juga melibatkan stakeholder seperti media untuk kampanye hidup sehat, agar kita tidak menjadi negara yang terjebak dengan kadar gula yang tinggi di dalam darah. Dan sejauh ini untuk DM tipe 1 saja kita yang tertinggi di ASEAN. Jangan sampai kita juga tertinggi untuk resiko DM tipe 2 yang itu tentu berasal dari gaya hidup itu sendiri, Bung Timothy.